بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'da. Anak-anakku semuanya, para mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ilmu FITK ya, Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, gitu ya. FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya cintai, sebenarnya kita kan sudah habis materinya sejak 2 minggu yang lalu. Jadi minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya, dan minggu ini adalah kita pertemuan bonus. Sekarang sebenarnya waktunya minggu tenang ya. Insya Allah ini ketemu tatap muka yang sebelum terakhir. Nanti terakhir di UAS. UASnya tanggal 12 sampai 16. UASnya tanggal 12 sampai 16. Jangan sampai tidak hadir. Jadi UAS itu tidak mengenal izinnya. Walaupun kamu umroh, kalau nggak ikut UAS, ya nggak lulus. Ya, jadi harus masuk waktu UAS. Baik, pada muhadharah sekarang ini, kita mungkin ketemu sekitar 20 dan maksimal 30 menit untuk bincang-bincang bonus aja. Kemarin bonus perkuliahan, saya ingin kalian itu bisa melaksanakan atau punya perhatian terhadap ibadah. Dan fikih dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Studi fikih tentang pengertian maqasid fikhiyah, masadir fikhiyah dan lain sebagainya sudah kita bahas pada perkuliahan awal-awal itu. Hari ini, kemarin kita sudah bicara toharoh ya, toharoh yaitu bersuci. Pada pertemuan kali ini saya ingin bicara hal-hal yang mungkin bisa dilaksanakan oleh kita, menjadi motivasi bagi kita, yaitu tahajud. Tahajud itu sunnah, sholat kan berarti. Jadi kalau ibadah jumlahnya kan 7, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, udhiyah, zikir dan doa. Udhiyah itu sembelihan. Sembelihan berkenaan dengan lahirnya seekor bayi atau seorang bayi maksud saya, disebut dengan aqiqah. Sembelihan berkenaan dengan korban disebut dengan kurban. Sembelihan berkenaan dengan dam disebut dengan apa? Ya dam. Kan ada sembelihan, ada kan sembelihan untuk bayar dam bagi haji,
itu kifarat bagi jamaah haji. Kemudian ibadah korban pada Idul Adha, lahirnya bayi, ya, akikah namanya, itu disebut dengan udhiyah. Yang terakhir adalah zikir dan doa, 7 jumlahnya. Thaharah, kemudian sholat jumlahnya kan sekian, itu ada sholat sunnah, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang mengikuti wajib disebut dengan sholat rawatib, ada sunnah yang mutlak yang tidak terikat oleh apapun, waktu maupun bilangan. Ada sunnah yang dilakukan secara khusus, yaitu setelah tidur, namanya tahajud. Namanya sunnah muqayyad. Apa? Secara garis besar dibagi menjadi 2. Sunnah muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu diikat oleh bilangan dan waktu. Mutlak itu tidak diikat oleh bilangan dan waktu. Kapan saja orang istirahat, nganggur-nganggur sholat, nanti capek salam gitu. Berapa rakaatnya terserah. Kapan waktunya? Kapan saja. Nganggur-nganggur sholat aja. Sholat apa ya? Sholat sunnah. Kapan itu? Ya, terserah kamu. Temannya mau nonton bola, boring apa, bosen, ambil air wudhu sholat. 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, sak kesel itu, selesai tahiyat akhir, assalamualaikum, selesai. Kalau muqayyad itu diikat oleh waktu jumlahnya, oleh waktu. Berarti kalau waktu yang mengikuti sholat wajib disebut dengan sunnah rawatib. Waktu yang diikat oleh duha berarti sholat duha. Waktu yang diikat oleh tahajud berarti waktu tahajud. Nah, saya ingin bicara waktu tahajud, sunnah muqayyad tahajud. Apa pengertian sholat tahajud itu? Pengertian sholat tahajud adalah segala ibadah yang dilakukan setelah sholat isya. Ibadah apapun yang dilakukan setelah sholat isya, baik baca Quran maupun melakukan kegiatan apapun yang tidak bertentangan dengan syariah. Korah-korah, umbah-umbah, setelika disebut dengan tahajud. Kalau kamu niati ibadah gitu loh. Apa tahajud itu? Secara umum diartikan seluruh kegiatan ibadah yang dilakukan setelah sholat isya. Makan-makan, tahajud. Berarti tahajud makan, tahajud makan. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka maling tahajud enggak ada itu loh. Nah, secara lebih spesifik adalah segala kegiatan baik yang dilakukan setelah sholat isya dan tidur. Paham? Secara umum tahajud itu apapun kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah dilakukan setelah sholat isya, berarti diskusi, belajar dan lain sebagainya. Sholat, baca Quran, nyapu-nyapu, korah-korah, umbah-umbah disebut dengan tahajud. Apa? Seluruh perbuatan baik yang dilakukan setelah sholat isya. Secara lebih spesifik, ditahsis lagi adalah kegiatan yang positif, ibadah yang dilakukan setelah sholat isya dan tidur. Karena tahajud itu secara bahasa artinya bangun tidur. Secara lebih spesifik lagi, berarti tahsis kan tadi setelah tahsis, setelah tahsis tahsisul khusus. Jadi ada tahajud ya, tahajud, tahajud. Secara umum, secara khas, terus khususil khas atau khususil khusus. Khususil khas boleh atau khususil khusus.
khususil khusus. Nah, apa secara am adalah seluruh aktivitas positif yang dilakukan oleh orang Islam setelah melakukan sholat isya. Namanya tahajud. Nah, secara khusus adalah seluruh aktivitas positif yang dilakukan oleh orang Islam setelah sholat isya dan tidur. Ini ba'da sholatil isya, ya, ba'da sholatil isya. Terus ini ba'da sholatil isya'i, ba'da sholatil isya'i wan naumi. Ya. Terus ada yang lebih khusus lagi, khususil khusus atau khususil khas, yaitu segala aktivitas orang muslim yang dilakukan setelah sholat isya, setelah tidur, dan khusus sholat maksudnya. Ini ini sholat. Kalau tadi apapun, kalian sholat, ba'da naumi, ba'da sholatil isya, sholatun ba'da sholatil isya'i wan naumi. Nah, kalau ini amal apapun, amalun amun, ya, amalun solihun. Kalau ini juga amalun solihun. Segala aktivitas positif yang dilakukan setelah sholat isya. Secara khusus, segala aktivitas positif yang dilakukan setelah sholat isya dan tidur. Bisa nyapu-nyapu, bisa apapun, bisa baca Quran. Nah, secara lebih spesifik lagi adalah sholat setelah sholat isya dan tidur. Namanya sholat tahajud, disebut dengan sholat tahajud. Nah, apapun perbuatan yang baik yang dilakukan setelah sholat isya disebut tahajud. Tapi kalau sholat tahajud beda, paham nggak? Jadi pengertian tahajud, kalau tahajud itu apapun, you know? Apapun, ma amalahul muslimu ba'da sholatil isya'i. Namanya tahajud. Aw ma amalahu yang pertama. Yang kedua, ma amalahu al muslimu ba'da sholatil isya'i wan naumi. Ba'da sholatil isya'i wan naumi. Yang ketiga, sholatun ba'da sholatil isya'i, sholatun ba'da sholatil isya'i. Ini ma'amalahul muslimu atau sholatu amalaha, sholatun amalaha al muslimu ba'da sholatil isya'i wan naumi. Nah, ini pepetnya nih. Nih. Ini pepetnya. Jadi secara umum tahajud itu ma'amalahul muslimu ba'da sholatil isya'i. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam berarti amal baik kan? Orang Islam tidak pernah melakukan pekerjaan yang tidak menimbulkan keselamatan, berarti amal soleh kan? Setelah sholat isya. Secara umum, secara khusus ma'amalahul muslimu ba'da sholatil isya'i wa naumi. Segala aktivitas positif yang dilakukan oleh orang Islam setelah melakukan sholat isya dan tidur. Secara lebih spesifik atau khususil khusus atau khususil khas adalah amalahal atau sholatun. Berarti sholat ini sholatun amalahal muslimu ba'da sholatil isya'i wan naumi. Bisa dipahami ini?
Sholat yang dilakukan orang Islam setelah sholat isya dan tidur, berarti sholat. Kalau ini kan umum, ini juga umum. Apa yang membedakan yang pertama dan kedua? Yang pertama tidak didahului dengan tidur, apapun perbuatan. Yang kedua harus setelah tidur, apapun perbuatan. Yang penting perbuatan baik. Yang ketiga adalah sholat yang dilakukan oleh orang Islam setelah sholat isya dan tidur. Berarti khusus sholat. Nah, kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang sholat tahajud. Pengertian semacam itu. Jadi tahajud, kamu boleh misalnya habis sholat isya, mana ini tahajud? Jalan-jalan misalnya loh. Jalan-jalan kemana, itu tahajud, asal kamu tidak maksiat. Baik, berikutnya sekarang sholatun amalahal muslimu ba'da sholatil isya'i wan naumi. Ini khusus, berarti ba'da nisfil lail au sulusul lail. Ini dasarnya adalah surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba dibuka Android-nya. Wa minal laili surat ke-17 surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayatnya 79. Kalau sebelumnya gimana itu? Yang 78. Yang 78 gimana? Coba Rahma dibaca. Yang 79. 78 berarti. 78, 79, 80. Coba dibaca. 78. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Waminal laili, terusnya waminal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق. diulangi. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Surat ke-17 ayat 79 ya toh. Kalau 78 itu kan dasar salat 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيغ الظالمين إلا خسارا wa minal laili fatahajjat. Ini menjadi dasar daripada sholat tahajud. Jadi pengertian yang ketiga, pengertian secara khusus. Ada am, ada khos, ada khusus. Secara am apa? Melakukan aktivitas positif apapun setelah sholat isya, namanya tahajud. Dan waktu tahajud waktu mustajab, ya toh? Secara khusus apa? Aktivitas positif dilakukan setelah sholat isya dan tidur. Berarti tidak harus sholat. Kalau kamu sedang haid bisa tahajud. Pada aspek pertama dan kedua, pengertian pertama dan kedua. Apa yang kamu lakukan? Ya apa saja. Ya toh, setelah tidur, habis nggak harus sholat isya kan? Setelah tidur melakukan apa aja. Nah, secara khusus, spesial itu yang paling spesial adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya dan tidur. Berarti nisful lail dan sulusul lail. Dasarnya ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti sunat yang sangat dikuatkan. Itulah pengertian daripada sholat tahajud. Waktunya kapan? Ya waktunya itu tadi, ba'da sholat isya. Ba'da sholat isya. Tahajud secara umum maupun secara khusus dilakukan setelah sholat isya. Kalau siang enggak, karena tahajud itu arti sebenarnya adalah bangun tidur. Lah tidur itu orang tidur biasanya itu malam hari. Kalau siang sebutannya bukan tidur tapi qailulah. Apa? Qailulah itu tidur siang. Kalau naum itu tidur malam. Wa ja'alna naumakum subata. Itu malam itu. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ayat berapa itu? Surat ke-78 ya, surat Amma, surat An-Naba 11 ya? 6. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ayat berapa? 9. Naum itu malam. Kalau siang namanya qailulah. Kamu ngerti lah, jangan-jangan kamu belum tahu tidur siang itu bahasanya qailulah. Apa? Qailulah. Qailulatun. Tidur siang, nggak boleh lama-lama.
sekedarnya aja, kecuali malamnya nggak tidur ya. Jadi waktunya nisfil lail, thuluthul lail. Sekarang bilangan rakaatnya. Bilangan rakaatnya minimal 2. Ya, Nabi mengerjakannya 2, 4, 8 dan 12. 12 maksimal ya. 2 ini juga menjadi dasar mirip dengan qiyamul lail. Makanya tarawih itu yang mengatakan minimal 2 rakaat. Boleh 2, boleh 4, boleh 8, 12. Tarawih itu berapa? Tarawih qiyamul lail Ramadan kan? Minimal 2 rakaat. 4 rakaat, 8 rakaat, 12, 20, 24, 40, ada yang 48, ada yang 60. Ojo gegeran perkara jumlah. Kalau NU 20 ya? 20, kalau Muhammadiyah 8. Kalau kamu berapa? Kalau pas ikut NU 20, kalau pas Muhammadiyah 8. Kalau pas males-malesan 2 saja cukup. Iya. Jangan sampai tidak itu loh. Setelah sholat Isya, namanya tarawih. Tarawih itu sholat yang qiyamul lail atau sholat tahajud yang dilakukan pada malam Ramadan. Setelah sholat Isya. Witir kapan witir itu? Witir wajib dilakukan setelah sholat Isya, tidak boleh sebelumnya. Berapa bilangan witir itu? 1. Bilangan witir itu 1. Tapi NU itu kan 3 ya. 2, 3 ya. 3 ya. 2 sama 1. Itu witir apa bukan? 2 sama 1 kok witir. Yang 2 itu kan enggak witir. Witir itu ya satu kesatuan. Misalnya 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ngono. 2, 3 ini bukan witir kan. Yang 2 kan bukan witir. Yang witir 1 aja. 2 rakaat dan 1 ya. Yang 2 bukan witir. Lah ya, yang 2 bukan witir, yang 1 witir. Witir itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya toh? Witir kan? Kalau 2 bukan. Yuk. 23 ya. 3 witir. 2 salam. Ya mestinya 1 salam aja. Mestinya 1 salam. Mestinya, tapi kadang tradisi. Ya. Nah, baiklah. Tahajud. Nah, fungsinya apa? Manfaat tahajud adalah mahmudah itu. Mahmud. Kalau kamu hanya 5 waktu, namanya Muhammad. Apa? Namanya Muhammad syariah biasa. Fisik. Kamu hanya akan mendapatkan sehat jasmani aja. Tapi kalau kamu tahajud, itu akan mahmud, akan inner beauty, fungsi. Nabi secara fisik nggak ada beda dengan kita. Punya tangan, punya ya lebih ganteng tentu, tapi nggak ada beda. Tapi yang sangat spesial, Nabi adalah mahmudnya. Apa itu? Tahajud. Kamu ingin meraih maqamam mahmuda, kedudukan yang mahmud, tahajud. Nabi mewajibkan dirinya untuk tahajud. Kenapa? Karena Nabi sebenarnya adalah mahmud. Muhammad sebenarnya adalah mahmud. Apa mahmud itu? Rasulullahnya. Jokowi biasa, Jokowi wongnya biasa itu enggak yang ganteng mek ngono wae. Tapi yang menjadikan Jokowi karena presidennya. Ya enggak? Coba Jokowi enggak jadi presiden, ya biasa aja. Ya, ada orang mirip Jokowi yang Pak Tani juga ada kan? Ada, biasa. Yang membedakan kamu secara fisik dan non fisik adalah tahajudmu. Rahma secara fisik biasa aja. Kalau ingin mendapat inner beauty, tahajudmu. Apa itu? Mahmud. Rahma adalah
Muhammadnya, fisiknya, Mahmudnya diraih dengan tahajud. Maqamam mahmuda. Apa itu fenomenanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Kamu ingin mendapatkan kedudukan kebenaran, ya toh, meraih kesempurnaan di siang hari maupun malam, di dalam situasi apapun, di luar situasi apapun, tahajud kuncinya. Apa? Tahajud. Baik secara am maupun secara khusus dan khususil khusus. Niatkan semuanya untuk meraih maqamam mahmuda. Apa itu? Fungsi kamu, fungsi pokok kamu dicipta. Apa itu? Hamba. Muhammad biasa, tapi fungsinya apa? Rasulullah. Jokowi biasa, fungsinya apa? Presiden. Iya enggak? Pak Zainuddin biasa aja itu orangnya, orang ini kecil nyeleketet biasa kan, ya Pak. Yang menjadikan beliau hebat apa? Rektornya. Karena jadi Prof Zainuddin biasa aja, enggak guan kayak Anjasmara kan biasa. Jauh dengan Anjasmara ya. Biasa. Yang menjadikan beliau hebat apa? Rektornya. Kenapa? Maqamam mahmuda, tahajudnya. Tentu enggak rektor saja, maqamam mahmuda itu pribadi-pribadi sesuai dengan Allah memberikan maqam pada kita, dan itu hanya dirasakan oleh yang bersangkutan. Kamu akan mendapatkan satu kebenaran dalam situasi, kondisi apapun apabila kamu maqamam mahmuda tahajud. Apa itu? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan pada dirimu akan hilang, yang ada hanya ilmu yang bagus. Ya toh? Yang ada hanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kenapa? Karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazil zalimina illa khasar. Dirimu adalah benar-benar mukmin, yang ada di dalam dirimu hanyalah Quran, obat. Quran yang mengobati sakit hatimu. Kamu nggak akan mudah iri hati, nggak mudah dengki, justru kamu akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Kuncinya apa? Tahajud. Maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terima kasih. Ini pertemuan bonus. Kita ketemu pada UAS tanggal 12 sampai 16. Jangan sampai tidak masuk ya. Nanti saya ngawasi kok waktu UAS sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.